Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel pemersatu YouTuber pemula. Baik, teman-teman. Ini nanti akan kita bahas tentang apa, Bang? Mencari uang di YouTube 400 juta real per bulan, Bang. Per hari. Modalnya apa, Bang? Cuma aplikasi atau yang sudah terhubung dengan AI, Artificial Intelligence. Bahas, Bang? Oke, saya tak kencing dulu. Ya, sabar. Sabar. Kencing aja lama sekali, Bang. Orang yang kencing saya kok. Kamu yang protes. Oke, teman-teman. Tadi kita bahas apa? Mungkin banyak sekali tutorial yang membahas tentang cara mudah mencari uang di internet, cara mudah mencari uang di YouTube, cara mudah membuat konten di YouTube, atau mungkin bahkan 400.000, kok 400.000, 400 juta dari YouTube hanya dengan modal AI, Artificial Intelligence, yang sekarang mungkin banyak perusahaan yang lagi mengembangkan ya tentang Artificial Intelligence ini. Jadi apakah itu cukup membantu kreator pemula? Jawabannya adalah iya, tapi ingat ya sebelum kita bahas itu. Kalau mungkin di tempat lain, kalau mungkin ada tutorial, banyak tutorial yang mengajarkan bagaimana mencari uang di YouTube itu dengan mudah, 400 juta per bulan, 300 juta per bulan, atau mungkin bahkan 1 miliar per bulan. Ini lebih dahsyat lagi ya, real 400 juta per hari. Bahas dong, Bang, biar nggak penasaran. Oke, tapi sebelum kita bahas, mungkin teman-teman kenal yang namanya AI ya, Artificial Intelligence, yang sekarang banyak sekali dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan untuk membantu. Sebenarnya bukan hanya untuk kreator pemula, tapi untuk kehidupan juga. Dan ini bisa kita ambil contoh, misalnya apa sih gunanya untuk kreator pemula? Tentunya dengan AI, atau anggaplah mungkin teman-teman sudah punya akun yang bisa masuk ke ChatGPT ya. ChatGPT dan juga Google juga mengembangkan dengan produknya sendiri, walaupun itu masih beta, masih uji coba. Tetapi dengan ChatGPT ini teman-teman bisa menulis, atau mungkin hanya dengan ngomong, atau mungkin dengan menulis sebuah kata kunci, teman-teman di situ akan diajarkan bagaimana membuat sebuah tutorial atau sebuah konten lah ya, sebuah konten yang bagus, bahkan edit video segala macam, semuanya diajarkan di ChatGPT. Bahkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak bisa dijawab oleh manusia, semuanya akan dijawab di sana ya. Misalnya obat, teman-teman ketik di sana obat perut kembung, di situ akan ditunjukkan obatnya, tidak perlu ke dokter lagi kayaknya ya. Obat sakit mata, mungkin di situ juga akan dijelaskan obat sakit mata medisnya ini, atau mungkin obat tradisional sakit mata, di situ juga akan ada jawabannya beserta dengan gambar-gambarnya dan gimana cara ngolahnya ya. Tapi apakah ini nanti tidak berbahaya, Bang, untuk sebuah channel? Ini hati-hati. Hanya dengan mengetik sebuah kata kunci, misalnya cara upload video di YouTube. Di situ dijelaskan bagaimana caranya, cara membuat tutorial video YouTube. Di situ dijelaskan semuanya. Yang jadi masalah adalah kalau seandainya kalian mengetik kata kunci dengan yang sama dan mendapatkan jawaban yang sama, dan itu kalian ikuti. Yang terjadi apa, Bang? Besar kemungkinan akan terjadi konten yang digunakan ulang. Mungkin di awal-awalnya ya, di awal-awalnya nggak masalah. Di awal-awalnya kita kelihatan profesional. Misalnya ingin buat konten tutorial, kayak tutorial YouTube misalnya.
cara meningkatkan dolar. Di situ caranya sudah ada semua, narasinya sudah ada semua, tinggal teman-teman baca, tinggal narasikan ulang, diupload di YouTube. Ya, cara membuat background YouTube yang bagus. Di situ bahan-bahannya sudah disediakan semua, gimana caranya semuanya sudah lengkap di situ. Teman-teman tinggal sampaikan ulang saja sesuai dengan versi teman-teman. Setelah itu upload di YouTube. Tapi sekali lagi, ini juga berpeluang terjadinya konten yang digunakan ulang ataupun konten berulang atau apapun itu namanya yang mirip-mirip dan sama. Dan kedepannya yang ditakutkan, ya, yang ditakutkan itu terdeteksi oleh sistemnya YouTube karena robot juga, sistem YouTube juga robot, komputer, sedangkan AI juga robot diciptakan untuk kemudahan teman-teman manfaatkan itu bagus. Kalau memanfaatkan itu dengan cara yang benar, setelah itu menggunakan kata kunci dan kebetulan kata kuncinya sama, diuploadlah di YouTube. Yang terjadi apa? Robot ketemu dengan robot, mendeteksi adanya konten yang digunakan ulang, apalagi menggunakan suara robot juga, robotnya YouTube. Besar kemungkinan dan ada kemungkinan bahwasanya yang kalian upload itu sama. Seandainya mengetik sebuah kata kunci sama dan mendapatkan jawaban yang sama dari ChatGPT, dan teman-teman tidak bisa mengedit, artinya apa ya? Tidak bisa memaparkan sesuai dengan karaktermu, artinya langsung sesuai jawaban ChatGPT tersebut, tidak diapa-apain, tidak merubah isinya, ada kemungkinan terjadi konten yang digunakan ulang. Apakah ini menghasilkan 1 miliar per bulan, Mas? Atau mungkin 300.000 per bulan, Mas? Jawabannya ya bisa jadi. Ya, bisa jadi. Jadi ingat, kalau Anda menggunakan aplikasi ini, ya tentunya harus disesuaikan dengan karaktermu, disesuaikan dengan caramu, diolah lagi, jangan diterima mentah-mentah, kreatornya nggak salah, mungkin penerimaanmu saja yang salah. Jadi apa yang disampaikan oleh ChatGPT ya sudah disampaikan ulang. Ya, dibaca narasinya, disampaikan ulang lewat video, dijadikan sebuah video, ternyata apalagi menggunakan, sekali lagi, narasinya menggunakan robot, ya sudah kedeteksi sama sistem robotnya YouTube. Akhirnya saat subscribermu sudah 400.000, dismon, ya, konten yang digunakan ulang, lebih menyakitkan lagi. Jadi boleh menggunakan aplikasi itu, boleh. Tapi tentunya ya, kalau itu kecerdasan buatan, teman-teman juga harus cerdas. Menerima informasi itu, cerdas, diulas, setelah itu disampaikan ulang dengan cara teman-teman diedit yang artinya harus bisa merubah. Ya, merubah sesuai dengan karakter teman-teman sendiri. Tidak ditelan mentah-mentah. Sekali lagi, ini berisiko terhadap konten yang digunakan ulang. Bisa dismon. Kalau dismon saat subscribermu 1.000, 2.000 nggak begitu sakit. Tapi kalau subscribermu sudah 500.000 menyakitkan banget. Ya, menyakitkan banget. Rasanya itu sampai di sini. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran juga ya. Sekali lagi, memanfaatkan teknologi boleh sekali, tetapi jangan ditelan mentah-mentah. Semuanya harus dikupas. Terus Bang, caranya tadi yang dibahas di awal Bang, 400 juta per hari, gimana Bang caranya? Insan Tutor hanya mengimbangi, ya. Kalau mungkin di tempat lain diajarkan bagaimana mencari 400 juta per bulan, 300 juta per bulan, 900 juta per bulan, Insan Tutor kan hanya mengimbangi cara mendapatkan 400 juta per hari. Real. Caranya Bang, ya real. Ya, real bohongnya. Real dagelnya. Emang semudah itu mencari duit di YouTube. Sedangkan pejabat saja yang udah terkenal korupsi 200 juta, itu harus kucing-kucingan dengan KPK, harus kucing-kucingan dengan polisi. Ini satu hari 400 juta, percaya? Katanya real Bang, ya real. Real bohongnya, real gedabrusnya, real songongnya, real apa lagi? Masih percaya juga? Mudah-mudahan menjadi pembelajaran bagi teman-teman. Saya selalu wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.